Berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang lingkaran. Kita akan membahas beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika. Yuk, kita mulai. Nomor 4, sebuah taman berbentuk lingkaran. Lingkaran tersebut memiliki diameter 98 meter. Setiap jarak 11 meter pada pinggir taman ditanami pohon palem. Tentukan banyaknya pohon palem yang dibutuhkan. Kita jawab ya. Kalau ada soal model seperti ini ya, itu kita mencari keliling lingkarannya terlebih dahulu. Di sini diketahui diameternya 98 meter. Jadi kita akan menggunakan rumus kelilingnya pi kali d. D-nya 98 meter, ini adalah kelipatan 7, sehingga kita akan gunakan 22/7 untuk pi-nya. Jadi K sama dengan 22/7 kali 98. 98 ini habis dibagi oleh 7 ya, yaitu menjadi 14. Kita kalikan 22 kali 14, itu adalah 308 meter. Keliling tamannya adalah 308 meter. Setiap jarak 11 meter pada pinggir taman ditanami pohon palem. Jadi ini caranya kita bagi ya. Jadi banyaknya pohon palem itu kita membagi keliling dengan jarak. Banyak pohon palem keliling dibagi jarak antar pohon. Kelilingnya 308, jaraknya 11 meter. Jadi 308 dibagi 11 sama dengan 28. Jadi banyak pohon palem yang dibutuhkan, 28 pohon. Nomor 5, hitunglah keliling bangun berikut. Yang bagian A, di sini kita punya ya bangun yang terlihat seperti pada gambar. Anak-anak, kalau kita ingin mencari keliling suatu bangun ya, keliling itu artinya kita ngejalanin garisnya ya. Jadi kita berjalan ya di garisnya. Berjalan di garis yang di luar ya, bukan yang di dalam. Itu namanya keliling ya, ngejalanin garisnya gitu ya, biar kita mudah mengingatnya. Agar lebih mudah ya kita mencari kelilingnya, kita kasih tanda dulu ya pojokan-pojokan dari bangun ini. Pojokan-pojokannya adalah yang ini ya. Nah, 1, 2 yang diberi tanda merah itu pojokan-pojokannya. 3, 4. Kemudian kita beri nama ya, pakai huruf saja. Misalnya ini namanya A, ini B, ini C, ini D ya. Nah, sekarang kita akan menentukan keliling dari bangun ini. Jadi K sama dengan, seperti yang tadi sudah dikatakan, keliling itu adalah kita ngejalanin garisnya ya, kita menjalani garisnya. Sekarang kita tentukan dulu kita mau mulai berjalan dari titik apa. Kita mulai berjalan dari titik A saja ya, supaya lebih mudah ya. Nah, kita mulai berjalan dari titik A. Ke arah mana? Apakah kita mau berjalan dari A ke B atau dari A ke D? Sama saja, boleh ya. Nah, kita pilih dari A ke B saja ya, sesuai dengan alfabet ya, A, B gitu ya. Nah, ini kita berjalan dari A ke B. Dari A ke B ini merupakan garis lurus ya. Nah, kita tulis K sama dengan AB. Sekarang kita sudah sampai di titik B. Dari titik B kita berjalan ke titik C. Nah, ini. Dari B ke C juga merupakan garis lurus ya. Jadi, kita tulis di sininya K sama dengan AB tambah BC. Sekarang kita ada di titik C. Kita lanjut ya berjalannya. Dari titik C kita berjalan menuju titik D ya. Nah, ini dia. Dari titik C ke titik D itu bentuknya garis lengkung ya. Ini namanya busur lingkaran. Jadi kita tulis sekarang K sama dengan AB tambah BC tambah CD. Nah, cuma di atasnya CD kita kasih garis lengkung. Itu tandanya busur CD. Jadi bukan garis lurus ya. Jadi CD itu merupakan busur, merupakan garis lengkung ya, bukan garis lurus. Makanya kita taruh tanda lengkung di atas huruf CD-nya. Sekarang kita berada di titik D ya.
Kita lanjut lagi berjalannya. Dari titik D kita menuju ke titik A. Nah, titik D ke titik A ini merupakan garis lurus ya. Jadi keliling bangunnya kita tambahkan dengan DA atau AD boleh. Ya, ini merupakan garis lurus. Sekarang kita sudah kembali ke titik A, ke titik awal kita, ke titik mulainya kita berjalan tadi kan ya. Nah, kalau kita sudah kembali ke titik awal, berarti kita sudah selesai menulis ya rumus untuk keliling dari bangun tersebut. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. AB itu panjangnya sama dengan CD 5 cm. Jadi tulis AB-nya itu 5. BC itu panjangnya 2 cm. Nah, CD ini adalah busur lingkaran ya. CD itu garis lengkung, busur lingkaran. Kita harus hitung dulu berapa ini panjang busur CD. Kita hitung dulu ya panjang busur CD. Nah, kita lihat busur CD ini kita pertegas lagi dengan warna merah. Ya, busur CD ini adalah setengah lingkaran. Betul ya? Busur CD ini bukan satu keliling lingkaran, tapi setengah keliling lingkaran. Sehingga busur CD ini ya kita carinya dengan cara setengah dikali keliling lingkaran. Jadi harus ada angka setengahnya. Karena ini kelilingnya tidak penuh satu lingkaran, hanya setengahnya saja. Nah, rumus lingkaran adalah pi kali D ya. Nah, seperti ini. Jadi busur CD itu panjangnya setengah kali pi kali D. D-nya 5 cm, bukan kelipatan 7. Jadi pi-nya kita gunakan 3,14. Jadi busur CD ini panjangnya setengah kali 3,14 kali 5. Kalau dihitung ini hasilnya adalah 7,85 cm. Kita sudah menemukan panjang busur CD ya, 7,85 cm. Kita masukkan ke rumus keliling yang tadi. Nah, kita masukkan di sini ya. Panjang busur CD adalah 7,85. Tulis di sini tambah 7,85. Lalu ditambah dengan garis DA. Nah, DA ini panjangnya sama dengan BC ya, yaitu 2 cm. Tulis 2. Kemudian tinggal kita jumlahkan 5 tambah 2 tambah 7,85 tambah 2. Ini hasilnya adalah 16,85 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 16,85 cm. Yang bagian B kita punya bangun seperti yang tampak pada gambar ya. Seperti yang kita sudah kerjakan pada bagian A ya. Kita tentukan dulu ya pojokan-pojokan dari gambar ini. Pojokan-pojokannya adalah yang diberi tanda warna merah. 1, 2, 3, dan 4. Ini pojokan-pojokannya ya. Kemudian kita beri nama ya pojokan-pojokan ini A, B, C, dan D. Setelah itu baru kita menentukan ya cara untuk mencari keliling dari bangun tersebut. Ingat, keliling itu adalah kita ngejalanin garisnya ya. Garis yang ada di luar ya. Nah, jadi kita tulis di sini K sama dengan, kita mulai dari titik A saja ya biar mudah ya. Dari titik A kita pergi ke titik B. Nah, seperti ini. Dari A ke B adalah garis lurus ya. Jadi kita tulis K sama dengan AB. Kita ada di titik B, sekarang kita pergi lagi ke titik C. Dari titik B ke titik C itu adalah merupakan garis lengkung ya. Jadi kita tulisnya busur BC. Jadi di atas huruf BC kita kasih tanda lengkung ya, itu menunjukkan dia adalah suatu busur lengkungan, garis lengkung ya BC. Kita sudah ada di titik C, kita bergerak ke D sekarang. Nah, seperti ini. Garis lurus lagi ya. Jadi kita tambah dengan garis CD. Dari titik D kita akan berjalan ke titik A. Seperti ini. Dari titik D ke titik A ini juga merupakan garis lengkung yang merupakan busur ya. Jadi di sini ditambah dengan busur DA atau busur AD juga boleh. Di atas huruf DA-nya kita berikan tanda lengkung kecil ya. Kita sudah kembali ke titik A ya. Sudah kembali ke titik awal kita mulai berjalan. Berarti kita sudah ngejalanin garisnya. Kita sudah ngejalanin keliling dari bangun ini. Berarti sudah selesai kita ya menuliskan rumusnya. K sama dengan AB tambah busur BC tambah CD tambah busur DA. Sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya. K sama dengan AB itu panjangnya sama dengan CD ya, 7.
tulis. Nah, BC ini adalah busur lingkaran. Kita harus hitung dulu berapa panjang busur lingkaran BC. Kita hitung dulu ya. BC itu yang diberi garis warna merah, yang kita pertebal lagi. BC ini adalah busur setengah lingkaran. Jadi panjang busur BC itu adalah setengah dikali keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran itu rumusnya pi kali D ya. Jadi BC, busur BC itu setengah kali pi kali D. Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jarinya 7. D itu adalah diameter. Jadi kalau R-nya 7, diameternya adalah 7 tambah 7 sama dengan 14 cm. Berarti kita masukkan diameternya adalah 14 cm. 14 ini merupakan kelipatan 7, sehingga pi-nya kita gunakan 22/7. Jadi panjang busur BC menjadi setengah kali 22/7 kali 14. Ini kalau kita hitung ya, itu hasilnya adalah 22 cm. Panjang busur BC adalah 22 cm. Kita masukkan ke rumus kita yang pertama tadi. Nah, di sini panjang busur BC adalah 22 cm. Kita tulis 22 ditambah dengan CD. CD garis lurus itu panjangnya 7, tulis 7. Nah, kemudian busur DA. Ini juga busur ya, harus dicari dulu. Kita cari dulu ya busur DA. Ini adalah busur DA, kita pertegas lagi dengan garis warna merah. Ini adalah busur setengah lingkaran ya. Jadi busur DA itu sama dengan setengah kali keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah pi kali D. Ya, jadi setengah kali pi kali D. Nah, kita perhatikan ini ya, yang warna merah, busur lingkaran yang warna merah, kita cari dulu diameternya. Nah, sepanjang ini diameternya. Itu adalah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 ya, sama dengan 28 cm. Kita masukkan ya, D-nya 28. Karena 28 ini kelipatan 7, jadi kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Seperti ini. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 44 cm. Kita masukkan ke rumus yang semula tadi. Kita masukkan di sini panjang busur DA-nya ya, yaitu 44. Tinggal kita jumlahkan semuanya, 7 tambah 22 tambah 7 tambah 44. Hasilnya adalah 80 cm. Jadi keliling bangun tersebut adalah 80 cm. Yang bagian C juga sama caranya. Kita tentukan dulu pojokan-pojokannya ya. Kita beri tanda merah 1, 2, dan 3. Lalu kita beri nama ya pojokan-pojokan tersebut A, B, dan C. Sekarang kita akan ngejalanin garisnya ya. Kita akan menentukan keliling dari bangun ini. Jadi K sama dengan, kita mulai dari titik A ya, seperti biasa ya. Dari titik A kita berjalan ke titik B. Nah, ini merupakan garis lurus ya. Jadi K sama dengan itu garis AB. Dari B kita bergerak ke C. Nah, dari B ke C ini garis lengkung. Ini namanya busur lingkaran ya. Jadi AB ditambah dengan busur BC. BC-nya kasih garis lengkung di atasnya. Setelah sampai di titik C, kita pergi ke titik A lagi. Nah, dari C ke A nih garis lurus. Jadi ditambah dengan panjang garis CA. Kita sudah kembali ke titik awal kita ya. Sudah kembali ke titik A. Berarti kita sudah selesai ngejalanin garisnya. Berarti kita sudah selesai berjalan mengelilingi bangun tersebut. Selesai sudah rumusnya. K sama dengan AB tambah busur BC tambah CA. Kita sekarang masukkan angka-angkanya. K sama dengan AB panjangnya 10 ya, tulis 10. BC, nah BC ini busur garis lengkung, harus dicari dulu panjangnya. Kita cari dulu ya. Kita pertegas lagi ya busur BC-nya. Nah, yang garis merah ini adalah busur BC. Busur BC ini adalah 1/4 dari keliling lingkaran. Sehingga panjang busur BC adalah 1/4 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya pi kali D, sehingga menjadi 1/4 kali pi kali D ya. Nah, di sini kita perhatikan yang 10 cm itu adalah jari-jarinya. Sehingga diameternya 2 dikali 10 menjadi 20 cm. 20 itu bukan kelipatan 7 ya. Jadi pi-nya kita pakai 3,14. Kita masukkan angka-angkanya. 1/4 dikali 3,14 kali 20. Ini hasilnya adalah 15,7 cm. Kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. Jadi panjang busur BC adalah 15,7.
ditambah dengan CA. CA adalah garis lurus, CA ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi panjangnya sama dengan AB, karena AB juga jari-jari lingkaran. Jadi panjangnya sama, 10 cm. Kita jumlahkan 10 tambah 15,7 tambah 10. Ini hasilnya adalah 35,7 cm. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Kalian ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini tentang mencari keliling lingkaran ya. Coba lagi, pahami lagi, dimengerti lagi ya. Jangan lupa rumus-rumusnya harus juga dipahami. Kalian dapat mempelajari lagi ya pelajaran kita hari ini bersama ayah, ibu, atau kakak kalian di rumah. Ingat untuk like videonya dan juga share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.